Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai muqaddimah mata kuliah bahasa Arab. Kita mulai dari materi khosaisul lughatil arabiyyah wa mazayaha. Khosais itu bentuk jamak dari kata khususiyah yang artinya kekhususan. Bisa juga diartikan khosais ini sebagai spesifikasi. Makna yang lebih sering digunakan itu karakteristik, tapi saya lebih suka memakai istilah spesifikasi. Ibarat kita mau memilih barang, mau memilih misalkan gadget atau alat elektronik lainnya, itu biasanya pertama-tama yang dilihat adalah spesifikasinya. Maka di sini kita harus mengetahui karakteristik atau spesifikasi bahasa Arab, apa saja yang hal-hal yang khusus bagi bahasa Arab. Wa mazayaha, nah itu jamak dari maziyah, artinya kelebihan atau keistimewaannya. Jadi bisa diartikan karakteristik atau spesifikasi bahasa Arab dan keistimewaannya. Nah, yang pertama, jadi bahasa Arab ini tentunya sebagai lughatul Quran, bahasa Al-Quran, sesuai yang dijelaskan pada ayat kedua dalam surah Yusuf yang berbunyi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami atau Allah telah menurunkan kitab tersebut, kitab yang sudah disebutkan di awal, sebagai Quran yang berbahasa Arab agar kalian memahaminya atau agar kalian berakal, artinya berpikir menggunakan akal kalian. Karena ini diturunkan di tanah Arab ya, ditunjukkan kepada penduduk Arab. Akan tetapi Al-Quran ini sifatnya menyeluruh, rahmatan lil alamin. Dikatakan dalam Al-Baqarah yang sering kita dengar bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Jadi Al-Quran ini tidak hanya khusus bagi orang Islam, tidak khusus bagi orang Arab saja, tetapi menyeluruh bagi manusia. Hudal linnas merupakan petunjuk bagi manusia. Makanya kita sebagai manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Berbicara mengenai bahasa Al-Quran ini, terdapat kelebihan-kelebihan. Di antaranya bahasa Al-Quran mengandung keindahan struktur bahasanya, baik secara strukturnya, secara sistemnya, dan lain sebagainya. Di sini saya contohkan sedikit saja mengenai keindahan bahasa Al-Quran. Di dalam bahasa Al-Quran itu terdapat sastra yang sangat tinggi. Dalam bahasa Arab ada namanya ilmu balaghah. Pada bagian ilmu balaghah itu terdapat ilmu yang membahas mengenai keindahan bahasa dari strukturnya, yang disebut ilmu badi'. Nah, ini saya contohkan ayat yang terdapat pada surah Yasin, kullun fi falaki yasbahun. Nah, ini potongan ayatnya. Ini terdapat keindahan bahasa, keindahan kata ya. Ada namanya badik akas, badik yang atau keindahan bahasanya dari segi dia dibolak-balik atau kebalikan. Ketika kita perhatikan, ketika kita
kita preteli ya bahasa Jawanya, hurufnya. Nah, itu kita perhatikan. Yang pertama huruf kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Ketika dibaca dari depan itu hurufnya sama, dari belakang juga sama, dibalik itu sama. Nah, ini sama kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kata malam, ketika dibalik juga malam. Yang kedua Rabbaka fakabbir, ini terdapat pada surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, ketika kita perhatikan huruf per huruf, dari depan hurufnya sama, dari belakang juga sama. Dibaca dari depan sama, ro, ba, kaf, fa, ka, kaf, ba, ro. Begitu juga dari belakang, ro, ba, kaf, fa, kaf, ba, ro. Nah, jumlahnya sama, urutannya juga sama. Nah, ini salah satu keindahan bahasa Al-Quran. Dan tentunya masih banyak lagi keindahan bahasa Al-Quran yang tidak dapat saya sampaikan di sini karena saking begitu banyaknya. Nah, Al-Quran ini sumber ilmu ya, sumber ilmu yang tidak habis kita gali. Istilahnya kalau ibaratnya umur kita tidak nutup untuk membahas keindahan Al-Quran. Al-Qurannya tidak habis jika dibahas, tetapi umur kita yang kemungkinan bisa habis sebelum mengetahui keseluruhan isi Al-Quran. Untuk yang kedua, dari segi mufrodat atau kosakata ya, pada unsur leksikon ada istilahnya makna leksikal, ada makna gramatikal. Makna leksikal itu makna kata yang sesuai pada apa yang menjadi acuannya. Contoh misalkan buku. Buku itu digunakan untuk makna yang menjadi acuannya, yaitu benda yang, misalkan benda yang bentuknya segi empat, materinya terbuat dari kertas. Nah, makna buku itu sesuai dengan acuannya tadi. Sedangkan kalau makna gramatikal itu makna yang terpengaruh oleh kata lainnya. Misalkan ketika kalau dalam bahasa Arab diidhofahkan atau dihubungkan dengan kata lain. Misalkan buku Budi, kitab Zaidin, kitabnya Zaid. Itu kan maknanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi acuannya, karena terdapat makna lain. Nah, ini dari segi mufradat, bahasa Arab ini sangat kaya dalam jumlah kosakatanya. Bahkan ada yang menyebutkan mencapai sekitar 5.099.400 kata ya. Saya ambil contoh, ketika kita menyebutkan makna unta dalam bahasa Arab, itu konon sama mencapai sekitar 200-an kata untuk menyebutkan makna unta. Contoh misalkan bahasa Arabnya unta itu ada namanya al-ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada namanya al-jamal, ada juga an-naqah, al-ba'ir, al-him. Nah, itu makna unta yang sering kita jumpai dalam ayat Al-Quran. Nah, ini tentunya makna unta ini sesuai dengan konteksnya. Kalau al-ibil ini makna unta secara keseluruhan, jenis unta. Kalau al-jamal ini makna unta jantan. Kalau an-naqah itu unta betina. Kalau al-ba'ir itu unta yang menjadi angkutan atau yang apa istilahnya mengangkut barang, ontan ya kalau istilahnya bahasa Jawanya. Ada juga yang namanya al-him atau al-hiyam, itu unta yang kehausan. Di surah Al-Waqiah disebutkan fasyaribuna syurbal him.
Jadi penduduk neraka itu ashabus shimal, nah, itu ketika di neraka itu kehausan sehingga meminum apa istilahnya, nanahnya atau apanya itu kalau di neraka itu, saking hausnya mereka itu meminum bagaikan cara minumnya syurbalhim, cara minumnya unta yang kehausan, jadi sangat kehausan. Nah, ini salah satu contoh bahwa kekayaan bahasa Arab yang begitu banyaknya, untuk menyebutkan unta saja ada berbagai macam, berbagai bentuk kata ya. Untuk kambing juga begitu, ada namanya al-ghanam, ada apa, kalau kita belajar fikih itu ada namanya unta yang umur sekian itu bahasa Arabnya apa, atau kambing yang umur sekian itu bahasa Arab itu beda-beda. Nah, itulah kekayaan kosakata bahasa Arab. Nah, untuk selanjutnya dari segi al-aswat atau bunyi, kita sebut fonologi, ilmu yang mempelajari mengenai bunyi. Pada unsur fonologi ini, bunyi konsonan bahasa Arab tidak berubah betapapun perubahan fungsi dan posisinya. Berbeda dengan bunyi bahasa yang lain. Contoh di sini, nah, ini agak berantakan ya susunannya, tulisannya. Nah, ini saya jelaskan. Contoh bunyi huruf TH ya. Nah, huruf kalau digunakan, kalau dalam bahasa Inggris digunakan untuk kata thank you, nah, itu menyerupai huruf ta. Ta kan tetap kalau bahasa Arab, tapi kalau bahasa Inggris TH itu kalau untuk kata thank you berarti bunyinya ta, thank you. Kalau untuk TH ini digunakan untuk father, nah itu seperti huruf zal, father. Nah, kalau bahasa Inggris berubah ya, tapi kalau bahasa Arab tetap sa ya sa, zal ya zal. Nah, contoh lagi huruf C. C ketika digunakan untuk kata car, mobil, nah itu bunyinya sama dengan huruf kaf, car. Nah, kalau C untuk kata center itu seperti sin, center. Nah, kalau C untuk kata pasien, nah itu hurufnya bunyinya sama dengan shin. Nah, ini kan berubah-ubah. Padahal hurufnya C, tapi dalam konteks yang lain bisa berbunyi K, car, bisa berbunyi sin, center, bisa berbunyi shin, pasien. Nah, ini. Kalau bahasa Arab tidak berubah dia. Nah, inilah karakteristik bahasa Arab ya. Untuk berikutnya, nah ini ada rumus-rumus morfologi. Bahasa Arab ini mempunyai rumus-rumus ilmu shorof. Morfologi ini yang membahas mengenai shorof ya. Melalui derivasi, turunan, dapat mengembangkan kosakata dan maknanya. Contoh, alima ya'lamu. Nah, ini ketika mengalami perubahan secara derivasi, secara tasrif, ini artinya beda. Alima telah mengetahui. Ketambahan ya'lamu huruf mudhora'ah, huruf yang menyebabkan dia menjadi fi'il mudhari', ya'lamu jadi sedang atau akan mengetahui. Allama, ketambahan tasydid di tengah, yu'allimu itu sudah beda. Allama yu'allimu artinya mengajar. A'lama yu'limu, nah, itu juga sudah beda. Memberitahu, memberi ilmu, memberi pengertian. Nah, kalau ta'allama artinya belajar. Ya ta'allamu, nah, ta'allama ya ta'allamu artinya belajar, mengandung arti atau mengandung makna faedah. Faedah itu kegunaan kita mengetahui yang melalui belajar. Beda lagi dengan ta'allama ya ta'allamu, itu ya ta'allamu ya, itu mengandung arti pura-pura. Jadi ta'allama ya ta'allamu artinya pura-pura tahu atau pura-pura
pintar. Nah, ini rumus-rumus morfologi, rumus-rumus yang ada dalam ilmu shorof. Nah, itu karakteristik bahasa Arab itu mempunyai rumus-rumus morfologi, rumus-rumus shorof lah. Untuk selanjutnya kaidah-kaidah sintaksis. Selain mempunyai rumus-rumus morfologi, bahasa Arab juga mempunyai kaidah-kaidah sintaksis atau istilahnya ilmu nahwu. Dengan cara apa? Infleksi atau tasrif i'rabi. Ini gunanya dapat mempermudah memahami fungsi suatu kata dan makna suatu kalimat. Nah, perubahan tasrif i'rabi, i'rab itu perubahan akhir kata. Nah, di sini saya contohkan khalidan, khalidin, khalidun. Nah, akhir kata kok kenapa dibaca dan, kenapa dibaca din, kenapa dibaca dun. Nah, ini karena kaidah-kaidah nahwunya menyebabkan dia dibaca dan, din, dan dun. Tinggal lihat amilnya atau kata yang mempengaruhi dia bisa dibaca dan, dia bisa dibaca din, dia bisa dibaca dun. Nah, yang ma ahsana khalidan ini artinya alangkah baiknya si Khalid. Ini ungkapan bentuk kekaguman. Dalam istilahnya shaykhut ta'ajjub. Kagum kepada Khalid, betapa baiknya Khalid. Nah, ini harus dibaca dan karena ta'ajjub ini mewajibkan makmulnya, mewajibkan i'rabnya harus dibaca nasab. Nah, nasab ini kalau identik dengan fathah, kalau mufrad ya dibaca fathah. Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya ma ahsanu khalidin. Nah, kenapa dibaca din? Karena amilnya atau kata sebelumnya yang mempengaruhi dia harus dibaca kasroh. Artinya, apa yang baik pada si Khalid? Nah, ini bentuk pertanyaan. Yang berikutnya, ma ahsana khalidun. Nah, ini khalidun sebagai subjek atau fa'il. Dan fa'il itu wajib dibaca rofa. Nah, buktinya dibaca rofa itu melalui dhammah. Karena dia berbentuk isim mufrad, kata tunggal. Nah, apa yang diperbuat baik oleh si Khalid. Nah, ini kaidah-kaidah ilmu nahwu yang terdapat dalam bahasa Arab. Lalu karakteristik berikutnya yaitu bahasa Arab ini sebagai ilmu lughah, linguistik atau leksikologi. Nah, ilmu pengetahuan yang menguraikan kata-kata atau lafal Arab bersamaan dengan maknanya. Nah, ini bertujuan untuk memberikan pedoman digunakan dalam percakapan, pidato, korespondensi, surat menyurat. Intinya yang bersifat resmi ya, ilmu lughah. Lalu tadi ilmu nahwu mengenai gramatikal atau sintaksis. Nah, ini kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca dhammah, kenapa dibaca kasrah, kenapa dibaca sukun. Nah, ini kaitannya dengan ilmu nahwu. Lalu berikutnya ilmu shorof atau morfologi. Tadi perubahan kata ya. Lalu ada lagi ilmu istiqaq. Ilmu tentang asal kata dan pemecahannya. Contoh misalkan kata doroba yadribu. Itu asal katanya dari kata dorban. Nah, setelah ditelusuri doroba yadribu, dorban wa dorbatan, dan selanjutnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, itu asal katanya dari situ. Ilmu istiqaq atau etimologi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kata dasar. Misalkan kata memulai, itu asal katanya mulai. Dapat imbuhan awalan me. Nah, seperti itu. Berkebun, asal katanya kebun, tambahan awalan ber. Nah, itu ilmu istiqaq kalau dalam bahasa Arab. Untuk selanjutnya ilmu arud. Nah, ilmu arud ini yang membahas mengenai sastra, syair dan puisi. Nah, dalam ilmu arud ada kaidah-kaidahnya yang disebut wazan atau istilahnya bahar ya. Timbangan syair itu namanya bahar. Dan tujuannya untuk membedakan yang mana syair dan bukan syair.
Ada namanya ilmu qawafi. Qawafi jamak qafiyah. Rime. Kalau dalam bahasa Indonesia rima. Huruf akhirnya itu dibaca apa? Kalau dalam puisi kan ada yang berima ABAB atau AAAA. Kalau dalam bahasa Arab misalkan rimanya seperti sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, itu kan akhirnya hak semua. Nah, itu membahas suku kata terakhir dari bait-bait syair. Nah, pencetus ilmu ini namanya Muhallil bin Rabi'ah, pamannya Umrul Qais. Ada juga ilmu qardus syi'ri, versification, ilmu tentang karangan yang berirama dengan tekanan suara yang tertentu. Gunanya untuk membantu menghafalkan syair dan mempertajam ingatan pembaca syair. Nah, ini contohnya misalkan dalam hal menghafalkan memudahkan mengingat materi atau pelajaran seperti nazm alfiyah atau nazm ilmu-ilmu yang lain, gunanya untuk mempermudah menghafal syair tersebut ya. Itu ilmu qardus syi'ri. Yang berikutnya ilmu khat, kaligrafi ya. Nah, ini konon penemu pertama ilmu khat itu Nabi Idris alaihissalam, karena beliau yang pertama kali menulis dengan kolam. Yang berikutnya ilmu insya, writing. Nah, ini ilmu tentang karang mengarang, baik berbentuk surat, buku, pidato, cerita, artikel, dan lain sebagainya. Nah, ilmu insya, tulis menulis ya, jurnalis lah. Ilmu muhadharat, lektur, ilmu tentang cara-cara memperdalam suatu persoalan untuk diperdebatkan di depan majelis. Ini tentunya debat yang tidak sekedar debat kusir ya, tapi debat untuk menyelesaikan masalah, berargumentasi. Kalau dalam dunia santri misalkan bahsul masail, itu juga bisa. Mahir bertutur dan terampil mengungkapkan cerita, ini ilmu muhadharat. Yang selanjutnya ilmu balaghah. Ilmu balaghah sendiri dibagi menjadi 3 fan atau 3 ilmu. Pertama ilmu badi, ya, ilmu tentang seni sastra, mengenai keindahan bahasanya. Yang kedua ilmu bayan, ilmu yang menetapkan beberapa peraturan dan kaidah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat. Penemunya Abu Ubaidah. Lalu ilmu ma'ani, ilmu yang mempelajari susunan bahasa dari aspek penunjukan makna. Nah, makanya namanya ma'ani, karena dari aspek penunjukan makna. Atau ilmu yang mengajarkan cara menyusun kalimat agar sesuai dengan konteksnya, muqtadul halnya. Jadi biar tidak keluar dari alur pembicaraan, maknanya harus sesuai. Biar tidak ngalor ngidul lah istilahnya. Itu ada namanya ilmu ma'ani. Nah, tentunya masih banyak karakteristik bahasa Arab lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan semua. Ini hanya saya sampaikan karena sesuai dengan kebutuhan. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.